warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Dr. Andes Usman SAG MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Atifah Hikmawati, NIM 202020 38862080229, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 31, Fakultas Tarbiyah, IAIN Parepare. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat, kesehatan, dan keselamatan kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya dapat mengalir kepada kita hingga akhir kelak. Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan materi mengenai strategi PAI-KEMI, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan islami. Baiklah, langsung saja materi pertama, yaitu pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif dalam bahasa Inggris active learning, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai konsep pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif baik fisik, psikis maupun emosinya dalam proses pembelajaran. Keaktifan dan keterampilan siswa dalam proses pembelajaran tidak hanya keterlibatan dalam bentuk fisik seperti duduk melingkar, mengerjakan atau melakukan sesuatu, akan tetapi dapat juga dalam bentuk proses analisis, analogi, komparasi, dan penghayatan. Yang kesemuanya itu keterlibatan siswa dalam hal psikis dan emosi. Kadar keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat dilihat pada berbagai dimensi pembelajarannya, yaitu meliputi dimensi siswa akan keterlibatan pada diri siswa, adanya keberanian untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, keinginan, dan kemauannya. Guru hendaknya mampu membina rasa keberanian yang tumbuh pada diri anak. Guru juga sekali-kali mematikan keberanian, keingintahuan siswa yang pada akhirnya siswa tidak berani melakukan sesuatu. Kedua, dimensi guru atau peran guru dalam pembelajaran siswa aktif. Antara lain, guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang memberi berbagai kemudahan siswa dalam belajar, baik dalam pengorganisasian bahan, pendekatan pembelajaran, mampu dalam pengadaan media pembelajaran. Baik, materi kedua, pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma keinstruktivistik. Pembelajaran inovatif biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik, membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali atau mentransformasi informasi baru, melihat peran yang begitu vital. Maka menerapkan metode yang efektif dan efisien adalah sebuah keharusan. Berikut ini 6 model pembelajaran inovatif. Pertama, Discovery Inquiry. Kedua, Flipped Classroom. Ketiga, Project Based Learning. Keempat, Blended Learning dengan blok. Kelima, berbasis game. Keenam, Self-Organized Learning Environments atau SOL. Materi ketiga yaitu pembelajaran kreatif. Menurut para ahli, pengertian pembelajaran kreatif adalah proses belajar yang berlangsung seumur hidup atau long life education pada setiap orang. Mereka yang menerapkan long life education ini memperlihatkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik secara kognitif, efektif, dan psikomotorik. Beberapa ahli pendidikan
memberikan definisi yang beragam mengenai guru kreatif, tetapi secara umum ada beberapa kriteria yang menunjukkan ciri tersebut. Pertama, selalu mempunyai ide yang fresh. Kedua, tampil beda. Ketiga, fleksibel. Keempat, supel. Kelima, menyenangkan. Keenam, sering bereksperimen. Dan terakhir, cekatan. Materi keempat yaitu pembelajaran efektif. Efektif adalah perubahan yang membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu. Pembelajaran yang efektif ditandai dengan sifatnya yang menekankan pada pemberdayaan siswa secara aktif. Pembelajaran menekankan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang dikerjakan, tetapi lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang dikerjakan, sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan hayati, serta dipraktekkan dalam kehidupan oleh siswa. Berikut ini 7 cara belajar yang efektif dan efisien. Sebagai berikut. Pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Kedua, merangkum pokok pembelajaran. Selanjutnya, belajar bersama. Dan selanjutnya, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Kelima, belajar dengan praktik. Keenam, belajar dengan rutin tapi jangan lama. Ketujuh, mengerti bukan menghafal. Baik, materi kelima yaitu pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh. Perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, dan konsentrasi yang tinggi. Dalam rangka menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru, antara lain yaitu menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat. Menciptakan awal yang berkesan adalah penting, karena akan mempengaruhi proses selanjutnya. Jika awalnya baik, menarik, maka proses pembelajaran akan lebih hidup dan menggairahkan atau menyenangkan. Kedua, menciptakan suasana yang rileks. Ciptakan lingkungan yang rileks, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang nyaman. Oleh karena itu, aturlah posisi tempat duduk secara berkala sesuai keinginan siswa atau secara role. Bisa memakai format U, lingkaran, chevron, dan lain-lain. Ketiga, memotivasi siswa. Motivasi adalah sebuah konsep utama dalam banyak teori pembelajaran. Motivasi ini sangatlah dikaitkan dengan dorongan, perhatian, kecemasan, dan umpan balik atau penguatan. Keempat, menggunakan ice breaking. Dalam pelajaran, terkadang kita melihat timbulnya suasana yang kurang mendukung, hingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari pembelajaran. Kelima, menggunakan metode yang variatif. Individu adalah makhluk yang unik, yang memiliki kecenderungan, kecerdasan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Paling tidak ada 4 gaya belajar siswa seperti di lingkungan Howard Gardner, yaitu auditory, visual, reading, dan kinestetik. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran Islami. Pembelajaran Islami merupakan model pembelajaran yang menekankan pada pelaksanaan dan penghayatan nilai-nilai Islam. Tentu hal tersebut disesuaikan dengan tugas perkembangan peserta didik usia 0-6 tahun. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran Islami lebih bersifat pengenalan yang dijawabkan dalam bentuk kegiatan mengaji, membaca doa sehari-hari, dan hafalan surat-surat pendek. Baiklah, berikut ini ciri-ciri umum pendidikan agama Islam, yaitu A. Tujuan umum pendidikan Islam identik dengan tujuan hidup.
Kedua, sumber utama ilmu pengetahuan agama Islam ialah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ketiga, nilai-nilai dan kaidah ajaran Islam mendorong tumbuh kembangnya kebudayaan Islam dan membuka peluang terhadap perkembangan dan kemajuan Islam dan teknologi. Keempat, ciri-ciri umum pengajaran agama Islam dibandingkan dengan pengajaran umum. Kelima, terdapat 5 unsur yang dipandang strategis dan menjadi dasar orientasi pengembangan bahan pengajaran. Baiklah, itulah tadi. Sekarang yaitu tujuan pendidikan agama Islam, yaitu membina manusia beragama, yakni manusia yang mampu melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna, sehingga tercermin pada sikap tindakan dalam seluruh kehidupannya, dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat. Materi terakhir yaitu penerapan model pembelajaran PAIKMI. Pengertian PAIKMI secara bahasa dan istilah dapat dijelaskan secara singkat, yaitu merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dan islami. PAIKMI dimaksud sebagai suatu sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta adanya nuansa islami dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga peserta didik dapat belajar dengan baik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Unsur-unsur PAIKMI meliputi: pertama, memahami sifat yang dimiliki anak; kedua, mengenal peserta didik secara perorangan; ketiga, memanfaatkan perilaku peserta didik dalam pengorganisasian belajar; keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah; kelima, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik; keenam, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar; ketujuh, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar; kedelapan, membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Pada setiap pembelajaran terdapat indikator termasuk pada PAIKMI. Ada 11 indikator atau tolak ukur bahwa pembelajaran dapat dikategorikan sudah PAIKMI, yaitu sebagai berikut: 1. Metode pembelajaran; kedua, pengelolaan kelas; ketiga, keterampilan bertanya; keempat, pelayanan individual; kelima, sumber belajar dan alat bantu pembelajaran; keenam, umpan balik dan evaluasi; ketujuh, komunikasi dan interaksi; kedelapan, keterlibatan peserta didik; kesembilan, refleksi; kesepuluh, hasil karya peserta didik; dan terakhir, hasil belajar. Baiklah, implementasi PAIKMI dalam pembelajaran yaitu: pertama, memahami sifat yang dimiliki anak; kedua, mengenal anak secara perorangan; ketiga, memanfaatkan perilaku peserta didik dalam pengorganisasian belajar; keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah; kelima, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik; dan selanjutnya, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar; dan yang terakhir yaitu memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Baiklah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah atau khilaf itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan khilaf, baik dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.